Tahu Sumedang telah menjadi salah satu makanan khas Jawa Barat yang terkenal hingga penjuru tanah air. Dan sore ini kami akan ajak Anda merasakan bagaimana sibuknya produsen tahu Sumedang mulai dari pencucian kedelai hingga mengolahnya menjadi tahu Sumedang siap konsumsi. Berikut kisah selengkapnya yang kami rangkum dalam segmen Sehari Menjadi. Digedok. Ntar, wah harus irama dong kita. Triknya ambil dulu, biarin agak kering, baru. Masyarakat Indonesia tentunya sudah akrab dengan aneka ragam gorengan. Siapa yang tidak kenal dengan tahu Sumedang? Kudapan tahu goreng dengan tekstur khas, renyah di luar, lembut di dalam. Sesuai namanya, tahu Sumedang berasal dari kota Sumedang, Jawa Barat. Namun begitu populernya, kudapan yang satu ini sangat mudah ditemui di seantero tanah air. Salah satunya sentra produksi di kota Depok, Jawa Barat. Di Kelurahan Tirtajaya, Sukajaya ada salah satu produsen tahu Sumedang yang telah eksis sejak 20 tahun yang lalu. Dari kecil sih, sebenarnya dari orang tua juga kan. Kadang kalau orang tua kita liburan ke Bogor gitu kadang lewat sini. Terus karena udah lama gitu, dan mungkin dari saya SMP kali ya. Udah beberapa kali sih. Enak. balik lagi. Di balik kelezatan dan gurihnya sepotong tahu Sumedang, ada perjalanan panjang dalam proses pembuatannya. Ini dia. Taruh mana bang ini bang? Taruh situ ya. Nah ini proses awal untuk bikin tahu Sumedang. Pakai keledai. Kedelai. Oke. Ini udah ditimbang masing-masing 25 kg. Kita akan mulai bikin tahunya hari ini. Direndam dulu bang berarti ini. Bahan utamanya adalah kacang kedelai. Tama-tama cuci bersih kacang kedelai sebelum digunakan. Oke. Nah yang unik itu di sini itu bikinnya itu selalu fresh karena informasi dari yang punyanya ini tahu Sumedang kalau mau enak itu ya 6 jam aja lah daya tahanan dari yang benar-benar tahu udah jadi ya bikinnya terus-terusan. Bikinnya dikit terus ya Pak Haji ya. Direndam dulu nih. Kacang kedelai harus dicuci bersih untuk mendapatkan kesempurnaan tekstur dan kelembutan khas tahu Sumedang. Setelah dicuci bersih beberapa kali, rendam kacang kedelai 1-2 jam. Kalau bisa jangan kelamaan gitu. Kalau bisa jangan kelamaan. Hasilnya kenapa kalau kelamaan Pak Haji? Itu tadi tahunya kurang pekar, nah terus kurang gurih. Tanpa perendaman, kacang kedelai sulit dihaluskan dan menghasilkan pasta yang kasar. Ini tentu akan berdampak pada tekstur tahu yang akhirnya menjadi kasar. Kedelai yang sudah melunak kemudian dihaluskan hingga berbentuk pasta. Nih kalau yang udah cair atau yang udah selesai dihaluskan, dia benar-benar seperti bubur. Nah ini baru bisa masuk dalam proses selanjutnya nih, proses pemasakan. Di atas ya. Oke. Tambahkan air agar pasta kedelai menjadi lebih encer. Jangan lupa aduk hingga merata sebelum dimasak. Selain berfungsi untuk mematangkan, pemasakan ini akan menghilangkan rasa mentah yang tersisa dari kacang kedelai. Pak Haji, ini nggak bisa langsung dimasukin aja kan nanti kan ujung-ujungnya dia juga mendidih bareng. Kenapa nggak bisa langsung dimasukin? Dikarenakan itu takut gosong. Kalau gosong kan angus namanya ya, dimakannya enak. Keciumnya bau. Oh, bau sangit. Itu dia. Dikarenakan ini dikocek juga gitu. Kalau langsung dituplekin lagi, nempel di bawah di penggodogan. Kesabaran wajib dimiliki produsen tahu. Setelah dimasak sekitar 30 menit, pasta cair kacang kedelai akan disaring. Ini masih ada sisaannya. Ini biar turun ke bawah gimana? Digedok. Di apa? Digedok. Digedok tuh di... Digedok. Gimana coba? Oh, digoyang. Digedok. Ntar, harus irama dong kita. Iya.
Sedikit goyangan membantu cairan tahu lebih cepat melewati saringan. Ingat, tahu yang dibuat akan langsung disajikan segera. Jadi harus cepat dan tepat. Maaf ya, belum dapat iramanya ini. Putar ke kiri. Dan seperti ini nih, ampas kacang kedelai yang tidak bisa diolah menjadi tahu Sumedang. Nah, yang ini ampas tahu. Dia tidak akan dibuang begitu saja. Memang tidak dikonsumsi manusia, tapi akan jadi pakan untuk ternak ya Bang ya. Oke, nah ini sudah Bang. Silakan. Cairan yang sudah terpisah dari ampas tahu setelah proses penyaringan disebut dengan air atau susu kedelai. Air kedelai inilah yang nantinya akan diolah menjadi tahu. Nah ini adalah air sehari sebelumnya. Air yang kemarin. Air yang kemarin yang sudah agak masam ya. Ada. Proses pembekuan protein dalam protein tahu terjadi setelah penambahan zat pengental seperti cuka atau air kapur sirih. Namun untuk tahu Sumedang, cairan yang digunakan untuk mengentalkan air kedelai di tempat ini adalah air hasil perendaman sehari sebelumnya. Wah, ternyata ada alasan khusus loh. Tanya saya gini Pak Haji, kalau lagi habis, itu bisa nggak diakalin pakai ragi, pakai cuka gitu Pak Haji? Bisa. Rasanya sama? Pakai lain. Tahunya keras. Gitu, keberduri lagi. Apanya Pak Haji? Keberduri. Oh ada bergerigi gitu. Dalam waktu beberapa menit saja, gumpalan tahu yang padat akan mengendap ke dasar wadah. Selanjutnya, gumpalan tahu akan dimasukkan ke dalam cetakan. Nah ini ketika dibuka sekali lagi dirapatkan biar dia padatnya itu dapat gitu loh, atau nggak pecah gitu istilahnya. Pada tahap ini, cairan tersisa dalam gumpalan tahu akan keluar sehingga tahu menjadi lebih padat. Untuk membuat tahu berbentuk kotak sempurna mengikuti cetakan, tambahkan pemberat. Dan kurang lebih akan didiamkan selama 15 sampai 20 menit. Tapi ntar di sela-sela waktu itu akan kita ikat lagi. Jadi ya 7 menit dulu, baru kurang lebih 8 menit setelahnya bisa dipotong-potong. Kita lanjut. Dan setelah 15 menit, tahu Sumedang buatan saya sudah selesai. Dan inilah tahu Sumedang. Sebelum dipotong, tahu dibalik ke wadah cetakan. Pelan-pelan, jangan sampai tahu yang sudah susah payah dibuat rusak. Oke, berhasil. Namun tahu tidak bisa langsung dipotong, tapi harus didiamkan beberapa saat. Bawa lagi ke sana. Nah, for your info, kalau si tahu Sumedang ini yang baru jadi, ini disarankan tidak langsung dipotong terlebih dahulu, karena terkonfirmasi dipastikan bakal hancur. Dia harus didiamkan dulu kurang lebih sekitar 10-15 menit. Atau patokannya kalau mau gampang, ini kan ada asap-asap panasnya nih. Nah kalau sampai asapnya ini udah hilang, baru bisa dipotong-potong. Kalau dipotong sekarang ya biar dia benar-benar ngikat dulu. Tahu sudah semakin padat, tandanya siap dipotong sesuai ukuran. Ada 2 jenis tahu yang dijual di tempat ini. Yang pertama tahu Sumedang polos, dan yang kedua tahu Sumedang isi sayur. Oke. Nah ini air yang digunakan ini hanya menggunakan satu jenis bahan, yaitu garam. Gitu. Kalau ada biasa di rumah kan ada yang pakai ketumbar, pakai bubuk bawang putih, silakan terserah Anda. Tapi kalau yang biasanya dari tahu Sumedang tempat ini itu hanya menggunakan garam saja. Dan direndamnya kurang lebih 2 menit sampai dia meresap. Untuk tahu Sumedang polos, 1 kotak tahu dipotong menjadi 100. Sementara tahu Sumedang isi dipotong 121 buah. Dalam sehari, tempat ini mampu memproduksi 300 sampai 1000 kotak tahu. Atau dalam sehari minimal 30.000 potong tahu dan maksimal 100.000 potong tahu. Wah, banyak ya. Kalau lagi goreng tahu, apalagi tahu Sumedang ini, harus pelan-pelan ngangkatnya.
dia agak sedikit rapuh. Jangan mengaduk-aduk tahu yang baru saja dimasukkan. Dan bila ada tahu yang menempel satu sama lain, ini tipsnya supaya tahu Anda tidak hancur. Saya biasa kalau goreng tahu tuh kan suka biar nggak nempel dipotel-potel, dia malah rusak. Jadi triknya ambil dulu, biarin agak kering, baru. Boleh. Tips baru untuk saya. Yang numpuk. Oke. Ini dulu, diamin dulu dikit, tak. Wah, beda pengalaman puluhan tahun. Goreng tahu hingga berwarna kuning keemasan. Setelah itu, tiriskan tahu dan tahu khas Sukabumi versi original sudah bisa dijual. Kira-kira bagaimana ya rasanya? Ini yang baru matang. Kelihatan dalamnya itu masih ada sisi fluffy-nya, tapi bagian luar udah crunchy-nya maksimal. Ini kalau masaknya dengan api yang besar. Lanjut kita buat tahu Sumedang dengan isian. Kalau yang ini kan yang agak kecil, ya Bang Am ya, yang dipotong 11 kali 11. Cara ngisinya gampang, tinggal dibuka sedikit, diberi isi sayuran. Setelah itu balur tahu dengan tepung terigu dan goreng sekitar 2 menit saja. Oh, dia lebih tahan ya karena udah pakai tepung dan udah digoreng ya. Jadi nggak takut hancur. Beda sama yang tahu dari awal tuh digocek dikit piar. Nah, kalau ini kan dia lebih aman. Ketika saya sibuk di bagian produksi, pekerja lain sibuk melayani pembeli. Ini salah satu ciri khas penyajian tahu Sumedang, yaitu menggunakan anyaman bongsang. Bongsang adalah keranjang kecil yang dibuat dari anyaman bambu dan digunakan sebagai pengganti wadah plastik atau kertas yang biasa digunakan ketika membeli kudapan gorengan. Kuali tidak berhenti menggoreng, lokasi produksi pun tidak berhenti membuat tahu. Sebab ketika akhir pekan, pembeli membludak terutama di jam pagi dan sore hari. Karena kelaparan, satu saja tentu tidak cukup dong. Nggak kelihatan lebih kecil karena memang dia udah dikasih lapisan luar lagi dan dalamnya diberi isian lagi. Wow. Walau mampu menjual puluhan ribu potong tahu setiap hari, namun produsen tahu Sumedang tidak jarang mengalami gagal produksi yang membuat mereka merugi. Oh, itu air nomor 1 kayaknya mah. Kudu bersih gitu. Gak mau tahu dibikin yang kotor-kotor. Gak mau gitu. Jadi ya efeknya itu tadi asam, bau, kadang-kadang pahit. Mengutip data dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, tahu Sumedang diperkenalkan oleh seorang imigran Tionghoa bernama Ong Kino pada 1917. Tahu Sumedang memiliki ciri-ciri kotak kecil, kulit tipis dan renyah, kunyah lembut dan agak padat, serta rasa gurih dan sedikit asin. Dan kini, tahu Sumedang telah menjadi salah satu ikon kuliner khas dari Sumedang. Fernando Di Agung Lujarto, Depok, Jawa Barat.